Halo sahabat-sahabat Binner sejati yang saya hormati, yang saya kasihi, gimana kabar? Apakah tidak shock di hari-hari ini? Saya harap tidak shock lah ya. Sekjen tetap semangat dan tidak shock ya. Tidak shock, tetap semangat. Nah, seperti pada judul ini teman-teman, uh, ini seru ya. Apakah masih akan ada pengumuman resmi terkait harga dari Kortim? Ya. Ini penting teman-teman ya. Apakah harga yang sudah ada di OKX atau beberapa bursa yang QYB, yang telah lulus QYB dan sepertinya kalau kita lihat sudah ditunjuk, ya kan? Artinya kan QYB ada 3 yang pertama, artinya Pioneer beranggapan bahwa itu sudah resmi. Maka harapan Pioneer ya ini harga resmi dari Kortim. Ya. Tetapi di lain sisi teman-teman bahwa uh, terbaru ya, berita-berita dari Kortim yang resmi dari X mengatakan bahwa semua bursa DEX jangan melakukan transaksi di sana. Apa maksudnya? Ini saya jadi penasaran nih ya. Bang Dimas telah membongkar kode bahwa nantinya akan ada lelang panggilan. Apakah kita sekarang ada di dalam masa lelang panggilan? Jadi semua orang diajak untuk memiliki. Karena di aplikasi kita di Play Store sekarang itu sudah berubah menjadi, teman-teman lihat ya, bukan lagi kripto tetapi mata uang digital inklusif. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang saya ngomongkan ini. Jadi ini semakin membuat saya pribadi penasaran. Nah, kita akan mengupas apakah ini harga tetap di bursa, harga yang diberlakukan untuk Pioneer, atau ada harga lain, pengumuman yang lain. Kita coba lihat dulu teman-teman. Kalau kita melihat pernyataan pengumuman resmi dari Kortim ya, dari beranda aplikasi kita pada saat pengumuman Open Mainnet. Nah ini teman-teman, setelah Open Mainnet ya, ada kan ini halaman keberapa ya, halaman 5. Jaringan terbuka Pi telah diluncurkan di beranda ya teman-teman, saya sudah terjemahkan. Para pelopor Open Network telah diluncurkan, ini berarti konektivitas eksternal Pi Network kini tersedia untuk komunitas Pi di seluruh dunia. Ini Open Network tersedia ya. Nah kita coba langsung aja ke halaman berikutnya, di halaman 5. Pi Mainnet harap jangan terlibat dengan bisnis semacam itu untuk menghindari potensi penipuan. Apa itu? Kunjungan halaman untuk melihat daftar lengkap semua bisnis yang telah menyelesaikan QYB. Berhati-hatilah saat bertransaksi Pi dengan bisnis manapun yang tidak tercantum di halaman tersebut. Mengingat persyaratan QYB untuk mengakses dompet Pi Mainnet, mungkin ada bisnis yang mengklaim dapat memfasilitasi bisnis terkait Pi, padahal mereka sebenarnya tidak memiliki dompet Pi Mainnet. Harap jangan terlibat dengan bisnis semacam itu untuk menghindari potensi penipuan. Rilis dengan Open Network, firewall akan yang ada selama enclosed network telah dihapus. Sekarang siapapun secara teknis dapat menambahkan node ke blockchain Mainnet dalam hal menjalankan protokol dan menghubungkan ke jaringan. Dengan preferensi awal untuk kontribusi historis yang kuat dan skor keandalan, Pioneer secara bertahap akan diundang untuk mentransaksikan node mereka dari testnet ke Mainnet melalui UI Node Desktop. Data peringkat node akan segera dipublikasikan. Nah, artinya data peringkat node itu baru akan dipublikasikan, belum dipublikasikan. Node 0.5.1 baru-baru ini dirilis untuk komunitas Pi. Pembaruan ini ya. Jadi ini belum dirilis ya teman-teman ya. Apa itu? UI Node Desktop, data peringkat node akan segera dipublikasikan. Nah, apakah ini yang dimaksudkan oleh Bang Dimas ketika data ini? Kita baca dulu ya. API itu, nanti kita coba lihat pernyataan Bang Dimas ya. Karena saya lihat kok sejalan dengan pernyataan Kortim. Perhatikan di sini. Memungkinkan node
0.5.1 baru-baru ini dirilis untuk komunitas Pi pembaruan ini. Memungkinkan pengguna dengan layanan API blockchain diaktifkan untuk memigrasikan data setelah pemutahiran protokol melalui tombol UI baru yang sederhana. Nah, jadi tombol UI ini belum diaktifkan ya. Menetapkan kunci publik yang konsisten untuk semua node guna mempersiapkan postingan peringkat node publik dan kinerja node yang dioptimalkan yang mengurangi beban CPU dan memastikan operasi yang lebih lancar bagi operator node. Nah, ini belum saya selesai baca semua, tapi kita coba lihat pernyataan Bang Dimas ya beberapa saat yang lalu dari kode pemrograman, teman-teman. Saya ini ngomong apa adanya ya. Satu hari yang lalu ya. Kita coba yang sebelumnya. Ini dia. Mana apinya nih? Nah ini. Sekali lagi saya tekankan, Pi adalah uang dan stablecoin, bukan aset perdagangan. Pi adalah sumber utama likuiditas, cadangan likuiditas adalah fiat. Beberapa kripto tradisional dan saham, obligasi, semua cadangan likuiditas ini dapat diperoleh dengan memasuki bursa. Anda dapat melihat dengan jelas konstanta konfigurasi jaringan Pi pada tautan di atas. Seperti yang dikatakan Dr. Nicholas, kita akan mengalami hal-hal baru yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. Ini adalah dunia baru Web 3. Jangan sampai Anda bingung membedakan lelang panggilan Web 3 jaringan Pi dengan lelang panggilan Web 2 kripto tradisional seperti yang dijelaskan oleh influencer Web 2. Perhatikan, ketika Verwell dihapus, exchange API antarmuka pemrograman aplikasi akan terhubung ke Pi Network Blockchain dan secara otomatis 3.14.159 USDT yang dijalankan oleh sistem akan menjadi nilai awal lelang panggilan. Peserta hanya dapat menentukan harga volatilitas dengan perbedaan 0,05 sampai 1% dari 3.14 USDT. Lelang panggilan akan secara resmi diperkenalkan GCV ke dunia. Semua akan terjawab. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini lelang panggilan sudah terjadi atau belum? Karena dari pernyataan core team mengatakan bahwa yang tadi ya teman-teman di bagian halaman 5 yang saya screenshot di beranda aplikasi kita. Ini. Memungkinkan pengguna dengan layanan API blockchain diaktifkan untuk memigrasikan data setelah pemutahiran protokol melalui tombol UI baru yang sederhana. Jadi ketika layanan API ini diaktifkan, kita tunggu layanan API ini. Apakah masih akan ada lagi perubahan atau memang sudah terjadi nilai seperti ini? Tetapi di lain sisi pernyataan dari core team ya, kita ulas ya teman-teman di X ya. Jadi saya harap teman-teman perhatikan baik-baik karena ini saya benar-benar menganalisa ini. Ya. Core team ya. Pernyataan resmi core team dari Mbak Cindy Ovan, dia mengatakan seperti ini. Ini 4 jam, ada 4 jam, ini yang 7 jam yang lalu ya. Saya sudah bahas juga. Pernyataan resminya, waspada terhadap daftar Pi palsu di berbagai DEX. Penting untuk dicatat bahwa pasangan perdagangan Pi yang saat ini terdaftar di semua DEX adalah penipuan dan kemungkinan merupakan bagian dari penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi Anda. Pi Network sangat menyarankan agar Anda tidak berpartisipasi dalam pasangan perdagangan DEX saat ini. Ya, perdagangan DEX saat ini. Jika Anda memilih untuk melanjutkan meskipun ada peringatan, Anda berisiko ditipu, menerima Pi palsu dan kehilangan uang Anda. Silakan lihat halaman QB, situs resmi Pi untuk verifikasi yang terintegrasi dengan Pi. Kami sarankan agar Anda hanya terlibat dengan bisnis yang terdaftar di halaman ini. Tapi pernyataannya adalah, permasalahannya adalah bisnis yang sudah terdaftar ada 3 itu sudah QIP dan harga itu keluar kan. Nah, kemudian
berita 4 jam yang lalu, teman-teman. Mari kita tunjukkan kepada dunia jalur yang berbeda menuju kripto dan kekuatan P-Network di era baru Open Network. Ini pernyataan Mbak Sendiovan. Tonton video Open Network masih lengkapnya, ya, itu dia. Jadi di lain sisi dia mengatakan ada kita tunjukkan jalur yang berbeda dari yang biasanya. Di lain sisi beberapa bursa yang QWB telah memasang harga itu, tetapi di lain sisi Korti mengatakan bahwa jangan terlibat dengan bursa manapun. Dan yang satu lagi adalah apakah masih ada perubahan harga dari core team, ya, dari pernyataannya pada saat diaktifkan layanan API antarmuka, ya. Kita tunggu, kita melihat karena di Play Store sudah berubah menjadi ini, teman-teman. Ini ya, yang tadinya kripto sekarang aplikasi mata uang digital inklusif. Jadi sudah berubah jadi mata uang digital inklusif. P-Network, ya. Ini dia. Mata uang digital inklusif, ini dia. Di atas tentang, kalau ini tentang aplikasi ini, mata uang digital inklusif. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Semoga ini mencerahkan para pioner, tetap semangat, tetap sabar. Pilihan kembali kepada diri masing-masing. Tapi jangan sampai menyesal. Ya. Kembali lagi pilihan masing-masing. Saya belajar dari teman-teman yang kehilangan Bitcoin. 1 tahun setelahnya itu, setelah dia menjual Bitcoinnya, harga melonjak ke 250 juta dan terus naik. Saya nggak tahu apakah kita sekarang lagi diuji oleh Nicholas dengan harga yang ada di OKX yang memang sudah ber-QWB, ya. Atau kita masih tunggu beberapa saat kemudian. Kita lihat pernyataan besarnya Bang Nicholas, semoga saja itu benar-benar terjadi, ya. Dan kita dalam proses ujian untuk melihat dan tidak gegabah dalam bertindak. Salam sukses, Pioner, tetap semangat untuk kita semuanya.